hilal sudah mencapai minimal di ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Sejumlah simulasi pengamatan hilal telah dilakukan, termasuk simulasi dengan posisi tanpa hambatan pohon ataupun gedung. Namun, pada hari ini, tepatnya pada Kamis 20 April, memang posisi hilal masih belum memenuhi kriteria. Artinya, belum mencapai 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Seperti pantauan hilal yang terjadi, saudara, di wilayah DKI Jakarta ini yang dilakukan oleh tim Falakiyah yang ada di Jakarta Barat, yang mana dipastikan bahwa hilal pada pemantauan hari ini juga belum terlihat. Kesimpulan ini diambil hingga matahari terbenam, yang mana posisi bulan berada pada titik yang cukup rendah sehingga tidak terlihat. Dengan kesimpulan tersebut, diprediksi bahwa nantinya 1 Syawal akan jatuh pada hari Sabtu 22 April dan umat muslim masih akan berpuasa 1 hari lagi, yakni pada esok hari. Dari pantauan tersebut, titik hilal belum berada pada 3 derajat sebagaimana ketentuan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Muwardi menyatakan laporan dari pantauan rukyat hilal ini juga sudah disampaikan pada Kementerian Agama RI dan nantinya akan disampaikan dalam pemaparan yang rencananya disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama. Di wilayah DKI Jakarta, dari hasil pemantauan Kanwil Kemenak DKI, saudara, ketinggian hilal dari lokasi pemantauan di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta ini, ketinggian hilal baru berada pada 1,8 derajat pada pukul 17:46 waktu Indonesia Barat pada Kamis 20 April hari ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenak DKI Jakarta, Cacep Khairul Anwar, seusai pihaknya bersama sejumlah ormas Islam mengadakan pemaparan jelang pemantauan hilal penetapan 1 Syawal. Dengan kondisi ini, menurut pihaknya sangat sulit untuk bisa mengamati keberadaan hilal. Dari posisi hilal yang sesuai dengan kriteria bisa kami sampaikan, ini berada di ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6, derajat, namun sekarang atau pada sore tadi hasil pemantauannya baru ada di angka 1,3 derajat, sehingga dipastikan bahwa 1 Syawal akan jatuh pada lusa, yakni pada 22 April 2022, tepatnya pada hari Sabtu. Penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah ini sendiri merupakan wewenang dari Menteri Agama Republik Indonesia dan agendanya hari ini selepas Isya atau sekira pukul 19:05 waktu Indonesia Barat, konferensi pers atau keputusan awal 1 Syawal 1444 Hijriah akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yang tadi dari pantauan atau pemaparan yang disampaikan, saudara juga bisa kami informasikan, di wilayah Aceh ini adalah wilayah dengan hasil hilal yang bisa mencapai 2 derajat dengan elongasi 3 derajat. Namun hal ini juga masih belum bisa menjadi patokan untuk penetapan 1 Syawal lantaran kriteria atau syarat yang harus dipenuhi untuk penetapan 1 Syawal adalah di 3 derajat dan juga elongasi 6,4 derajat. Untuk itu kita masih sama-sama menunggu hasil konferensi pers yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Cek. Ya, ini adalah
Kondisi terkini, Saudara, yang mana persiapan masih dilakukan di Kementerian Agama untuk konferensi pers Syawal 1444 Hijriah yang nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dari agenda, Saudara, hasil penetapan 1 Syawal atau sidang isbat ini akan disampaikan sekira pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini kita masih sama-sama menantikan hasil keputusan dari Menteri Agama dan hasil dari sidang isbat yang telah dijalankan sejak sore tadi. Ya, ini tampak sejumlah pihak masih bersiap, tampak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga sudah duduk, dan sebentar lagi hasil sidang isbat penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah akan disampaikan secara langsung untuk menentukan Idul Fitri 2023 dari hasil pemantauan hilal yang sudah dilakukan sejak sore tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, serta para pemirsa, pada khususnya umat Muslim di seluruh Indonesia yang berbahagia. Saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat yang baru saja dilaksanakan untuk menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sidang isbat tadi sudah dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8, perwakilan ormas-ormas Islam dari Direktorat Jenderal Bimas Islam, ada dari BRIN, para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN, kemudian ada dari BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan tentunya anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi diawali dengan seminar yang disampaikan oleh Dr. Ing Hafid, salah seorang anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada seminar tadi disampaikan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan segera saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya Ramadan, Syawal, Idul Adha, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan tentu dari ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil hisab dan ruqyat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh, dan kita lanjut tadi setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN
masuk dalam anggota Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyepakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di 4 negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi pers ini, saya akan minta Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi, MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Islam yang saya hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang saya hormati. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan Kementerian Agama sudah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 22 hari Sabtu, lusa. Dalam pandangan kami sebagai pimpinan Komisi 8, melihat bahwa sidang isbat ini adalah bagian dari penghormatan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia. Olehnya itu, keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke ranah politik. Hasil sidang isbat ini menurut saya justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh ukhuwah di kalangan umat Islam. Semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan berbagai pihak dalam penentuan 1 Syawal. Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah, diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan puasanya di hari terakhir. Demikian pula mereka yang sudah berbuka diharapkan tidak makan dan minum di sembarang tempat atau makan minum secara vulgar sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat yang masih ingin menyempurnakan puasanya sampai di hari ke-30. Atas nama ukhuwah Islamiyah pula, perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan. Apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu. Masing-masing pihak pasti memiliki argumen syar'i dan akli untuk membenarkan pandangannya. Sejauh
sesuai dengan manhaj dan pendekatan yang dipakai. Nah, yang terakhir, kami menghimbau kepada pemerintah dan alhamdulillah Bapak Menteri Agama juga sudah menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tetap memberi ruang dan memfasilitasi umat Islam yang akan melaksanakan salat Id yang mungkin saja lebih awal dari ketetapan pemerintah pada hari Sabtu lusa. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ashabul Kahfi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri konferensi pers ini, sekali lagi saya menyampaikan pemerintah sudah memutuskan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 22 April 2023, dan tentu kita berharap seluruh umat muslim di Indonesia mentaati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Namun sekali lagi, jika ada perbedaan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu memutuskan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah, ini harap untuk tetap dihormati. Sekali lagi, jangan mempertonjolkan perbedaan, tapi mari sama-sama kita mencari kesamaan-kesamaan di antara kita agar seluruh umat Islam ini bisa saling menjaga keamanan, ketertiban, dan tentu kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan sekaligus menjalankan perintah agama. Demikian selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah untuk saudara-saudara umat muslim seluruh Indonesia. Demikian, dan mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian saya akhiri. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 1444 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sidang isbat tadi sudah dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8, perwakilan ormas-ormas Islam dari Direktorat Jenderal Bimas Islam, ada dari BRIN, para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN, kemudian ada dari BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan tentunya anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi diawali dengan seminar yang disampaikan oleh Dr. Ing Hafid, salah seorang anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada seminar tadi disampaikan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan segera saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya Ramadan, Syawal, Idul Adha, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi,
wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan tentu dari ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjut tadi setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyepakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di 4 negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi pers ini, saya akan minta Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi, MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Islam yang saya hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang saya hormati. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan Kementerian Agama sudah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 22 hari Sabtu, lusa. Dalam pandangan kami sebagai pimpinan Komisi 8, melihat bahwa sidang isbat ini adalah bagian dari penghormatan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia. Olehnya itu, keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke ranah politik. Hasil sidang isbat ini menurut saya justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh ukhuwah di kalangan umat Islam. Semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan berbagai pihak dalam penentuan 1 Syawal. Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah, diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan puasanya di hari terakhir. Demikian pula mereka yang sudah berbuka
diharapkan tidak makan dan minum di sembarang tempat atau makan minum secara vulgar sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat yang masih ingin menyempurnakan puasanya sampai di hari ke-30. Atas nama ukhuwah Islamiyah pula, perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan. Apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu. Masing-masing pihak pasti memiliki argumen syar'i dan akli untuk membenarkan pandangannya. Sejauh ini para ulama belum bisa menyatukan argumen yang satu dengan argumen yang lain. Karena itu, pandangan-pandangan yang berbeda ini seharusnya memiliki kedudukan yang sama-sama benar, sesuai dengan manhaj dan pendekatan yang dipakai. Nah, yang terakhir, kami menghimbau kepada pemerintah dan alhamdulillah Bapak Menteri Agama juga sudah menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tetap memberi ruang dan memfasilitasi umat Islam yang akan melaksanakan salat Id yang mungkin saja lebih awal dari ketetapan pemerintah pada hari Sabtu lusa. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, saudara, pemerintah memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriah akan jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Hal ini berdasarkan hasil konferensi pers yang dipaparkan oleh Menteri Agama Yakut Holil yang dalam keterangan persnya pada Kamis hari ini. Dari pantauan hari ini sendiri, hilal masih belum terlihat dan derajatnya masih belum memenuhi syarat untuk memasuki 1 Syawal pada